Di Pakuan City, hampir semuanya itu rumah mewah. Yang bikin beda itu posisi rumahnya. Nah, yang ini itu tipe Delroy 18x20, posisinya di Main Boulevard Grand Island, klaster yang paling besar dan paling mahal di Pakuan City. Layoutnya lega, serasa lagi di ballroom bintang 5. Ini sih beda level. Yes, ini posisinya di jalan utama. Jadi, ini jalan kaki langsung ke Boulevard 35 meter di situ ya. Dan tepat di seberangnya klaster Grand Cayman. Bedanya, kalau ini posisinya di jalan utama, nggak perlu masuk-masuk ke gate. Jadi biasanya rumah-rumah yang paling mahalnya itu diletakkan di posisi yang paling depan kayak gini. Nah, yang satu ini tipe Delroy 18x20, tanah 360 meter persegi dengan bangunan 471. Lihat nih, dari fasadnya sendiri itu udah pakai marmer ya, black gold kayak gini, nuansanya beda dibandingkan rumah-rumah biasa di Pakuan City. Nah, ini memanfaatkan lebar 18-nya dengan dibuat taman yang lumayan besar ya di sisi sini, dan untuk carportnya sendiri di sini bisa muat untuk 2 mobil besar. Dan tentunya udah dipasangin kanopi ductdoor seperti ini supaya nggak perlu repot keluar biaya atau ngurusin tukang lagi ya. Nah, ini juga ketinggiannya dari jalan nggak terlalu tinggi ya. Jadi kalau punya mobil-mobil sedan yang mahal, tenang aja, di sini tuh pas banget ya. Udah disediakan. Di sisi sini itu ada pagar yang bisa dibuka full sampai ke sana. Difungsikan sebagai ada void ya. Jendela-jendela kalau dibuka di dalam itu ada pertukaran udara dari sisi sebelah sini. Oh ya, ini juga berfungsi sebagai service area yang terpisah ya. Jadi kalau dari ART-nya, dari pasar, belanja, lewat jalan pintu ini aja. Nggak usah lewat pintu utama. Nah, yang menarik adalah di entry foyer-nya itu udah pakai marmer semuanya di sini. Ya, jadi setema dengan fasad-fasadnya. Jadi permainan marmernya itu dari awal depan rumah sampai ke dalam nantinya ya. Dan ini udah ada kanopinya pakai kaca seperti ini ya, supaya nggak ada tempias hujan. Yes, yang menarik, ini pintunya udah pakai double door. Kemegahannya itu langsung terasa pas pertama kali masuk area ruang tamunya ya. Ruang tamunya bukan cuma di sisi sebelah sini, tapi ini memanjang sampai ke sisi sebelah sini ya. Kalau tadi itu ceilingnya 4 meter biasa, kalau ini double ceiling sampai ke atas 8 meter. Ini lampunya bisa dinyalain 3 warna ya. Jadi kalau mau ambience yang putih, gold, ataupun yang putih semi gold kayak gini, bisa diatur. Untuk ruang tamunya sendiri, itu juga udah lumayan spacious ya di sebelah sini. Dan marmernya, tadi kan aku mention di fasad, di lantai entry foyer, lantai ruang utamanya juga semuanya udah pakai marmer yang slab besar ya. Kesan grandenya, kesan eksklusif, kesan mewahnya itu dapat dari kita masuk dalam rumah. Dan ini belum selesai karena di belakang ini dibikin kamuflase. Ya, hampir nggak kelihatan kan? Ini itu powder room-nya ya. Jadi tamu kita kalau datang ke rumah butuh ke toilet udah disediakan. Even kamar mandi tamunya, powder room-nya ini udah pakai marmer semuanya. Ini udah pakai kaca yang doff untuk ada aliran udara supaya nggak pengap. Udah ada wastafelnya, dan ini size kamar mandi yang standar biasanya di rumah-rumah lainnya. Tapi ini cuma untuk powder room aja. Ya, udah di interior sebagus ini. Dan nggak merusak penampilan karena dibikin pintu kamuflase seperti ini. Menyatu ya dengan ruangan dan bangunan dari rumah ini. Nah, pastinya harus ada pemisah dong ya. Kalau untuk tamu di sini, kalau untuk yang keluarga di dalam. Jadi ada pintu geser kayak gini. Ups. Jadi terpisah ya. Nah, pas masuk ke ruang family-nya, wow, ini udah kayak masuk ke ballroom ya. Jadi megah banget. Dia memanfaatkan lebar 18 ya, besar banget. Ini buat keluarga besar, 10-12 orang, itu
ini masih leluasa banget. Kita bahas satu persatu ya. Ini area sofanya, dibikin letter L kayak gini. Antara sofa dan televisi dipasangin sampai 80 inch kayak gini pun masih cukup nyaman ya. Di sisi sini langsung terkoneksi ke area dining room-nya. Oh ya, nggak lupa ini udah pakai AC kaset. AC kaset kayak gini memang sangat cocok untuk ruangan-ruangan yang punya exposure lebar dan besar seperti ini. Jadi pendinginannya juga lebih maksimal. Dan kabar baiknya semuanya ini sudah include dalam pembelian rumah ini ya. Nah, untuk dining table-nya ini bisa untuk 8 kursi. Area sisi kiri ini dimanfaatkan untuk tambahan storage ya, kayak gini. Dan untuk dispenser, microwave, ya, storage-nya itu full semuanya. Dan ini kulkasnya side by side juga. Jadi memang udah serasi banget ya penataannya. Nah, di sisi sebelah sini dimanfaatkan untuk display kitchen-nya ya, kitchen pantry-nya. Ini dibikin letter U supaya ada sisa untuk meja bar ya, ala-ala lah. Nah, ini yang menarik itu pemilihan marmernya ya, nggak membosankan. Kalau tadi di fasadnya itu black gold, di entry foyer tadi marmer yang full black. Di sisi lantai utamanya ini pakai yang white. Bagian sini itu dipilih warna hijau marmernya. Keren banget loh. Jadi bener-bener dipikirin supaya ada nuansa-nuansa corak tapi tetap sama elegannya, tetap sama mewahnya, tetap marmer tentunya ya. Nah, di sini bisa dimanfaatkan untuk space tambahan ya, untuk masak-masak kecil ya. Storage-nya semuanya juga udah full semuanya terpasang, nggak perlu repot-repot lagi sih. Mumpung rumah contohnya ini masih ada, bagus banget sih kalau beli rumah contoh ini aja, nggak perlu repot-repot lagi ngisi perabot. Nah, bersebelahan dari kitchen pantry tadi, itu ada wet kitchen-nya. Nah, ini untuk masak-masak besarnya di sebelah sini udah dipasang kompor 4 tungku kayak gini, cooker hood-nya, dan interiornya semuanya senada. Dan ini itu bisa ditutup juga. Yaps. Wah, ini soft close loh ya. Ya, jadi kalau mau masak ikan, masak ayam yang goreng-goreng, yang baunya nyambreng gitu ya, ditutup aja supaya nggak masuk ke dalam rumah. AC-nya juga udah ada di sini. Jadi selain AC kaset tadi, ada AC split di sini untuk tambahan, kalau kurang dingin. Untuk ART-nya itu kan terpisah tadi aku bilang. Nah, terpisahnya itu dari sini. Kalau ini dibuka pintunya tembus ke area void depan tadi dan ke carport. Jadi langsung ke depan rumah. Nah, ini itu ada tambahan untuk storage ya. Dua pintu kayak gini. Akses ART di sebelah mana? Di sini. Ya. Di kamuflasenya di sini banyak banget. Tadi kan pertama pintu kamuflase di powder room. Nah, ini untuk menuju ke akses ART dan tempat laundry juga dibuat kamuflase juga. Nah, ini untuk gudang ataupun kamar ART bisa di sini, kamar mandinya udah lengkap dengan shower, dan ini untuk area cucinya ya. Dan di atas itu ada area jemur dan ada tambahan kamar ART juga. Jadi mau 2 ART pun masih bisa. Jadi rumah ini itu dengan luas tanah 18 x 20, 360 dan bangunan 471 meter persegi. Jadi benar-benar dimanfaatkan space-nya full bangunan supaya nggak banyak lahan-lahan yang terbuang. Jadi area untuk dapat sirkulasinya itu selain di area void tadi, itu bisa di sebelah sini. Nah, ini ada mini garden. Nggak perlu besar-besar ya, tapi cukup banget supaya ada aliran udara ataupun bosan pakai AC terus, tinggal dibuka geser ini dan dapat suasana yang berbeda. Dan memang udah dipikirkan ya supaya nggak terlalu tempias ke sisi lantai marmer ini ya. Udah dikasih kanopi tambahan supaya di area sini aja basahnya. Ini juga marmer yang sama dengan yang di entry foyer tadi, kayak warna hitam kayak gini. Nah, ini yang tadi jendela aluminiumnya bisa dibuka seperti ini ya. Pastinya udah pakai YKK Finish Good, jadi kedap suara. Aku sih enjoy banget. Ini aku ngerasa rumah lebar 18 yang paling maksimal ya penataannya. Jadi bener-bener kerasa beda dari rumah lainnya. Kadang rumah lebar 18 tapi nggak dimanfaatkan seperti ini, jadi nggak kerasa maksimal. Nah, ini bener-bener dapat ruang tamu yang besar, ruang keluarga yang besar, dining area up to 10 orang, kitchen pantry-nya bisa selega itu, dapat area void, taman belakang, akses ART, semuanya checklist sih di rumah yang ini. Nah, belum lengkap kalau kita belum lihat kamar tidurnya. Jadi ada 2 master bedroom di rumah ini. Satu di bawah dan satu di atas. Yes, ini cocok banget kalau
yang memang punya orang tua untuk tinggal bareng, butuh kamar tidur di lantai 1 yang punya kamar mandi dalam. Nah, ini tone-tonenya itu lebih warm ya, dan memang cocok untuk orang tua di sini. Udah pakai kasur yang ukuran king dan masih tetap lega. Ukurannya juga ada sekitar 5 kali 7 meter kali ini ya. Di sini masih ada space yang di built-in kayak gini. Ini juga udah pakai marmer loh, built-in mejanya, dan untuk televisinya bisa ditempatkan di sebelah sini. Dan tetap ada jarak antara kasur dan televisi, nggak terlalu nempel. Tempatin sofa di sini pun masih nyaman banget. Di area sini kalau mau di custom tambahan lemari atau rak-rak pun masih cukup banget ya, karena sebenarnya walk-in closetnya itu ada terpisah di sebelah sini. Jadi kalau walk-in closetnya lemari sini nggak cukup, bisa ditempatkan di sebelah sana juga. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5 plus di atas ya, taruh-taruh koper. Udah di-built-in semuanya, jadi keren banget sih. Nah, ini meja riasnya di sini nih. Dan ini enaknya buat orang tua kita pagi-pagi bisa langsung keluar di sini ke area taman belakang yang tadi ya. Asik banget. Dapat bunyi kicauan burung ya, karena di sini tuh banyak taman. Pakuan City asri kan. Dan tentunya di Pakuan City ini fasilitasnya itu yang paling nyaman. Dekat juga ke clubhouse. Clubhouse-nya itu ada gym, jogging track, dan juga ada kolam renang. Bisa di kawasan Grand Island ini. Nah, ini untuk kamar mandinya. Ensuite bathroom-nya ini juga menurut aku cukup lega dan nyaman banget ya. Nah, ada area showernya dipisahkan dengan tempered glass kayak gini ya. Udah pakai full granite juga, dan ini ada hand showernya. Ada instalasi air panas dan dingin. Udah ada bukaan juga untuk aliran udara keluar. Ini vanity-nya, wash basin-nya, semuanya sudah terpasang. Saniternya pakai Toto Eco Plus. Ya, standarnya udah yang bagus lah. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal lantai-lantai marmer ya, kalau di kamar memang bedanya ini pakai yang granite ya, tapi granite yang ukuran besar juga, 80 x 80. Dan tetap terkesan mewah. Nah, lanjut di sebelah kamar tidur tadi, ini tuh ada space bisa dipakai untuk gudang ya. Yes, jadi dimanfaatkan area bawah tangganya, ada lampunya juga. Oke, langsung kita lihat ya, di atas itu ada 3 kamar tidur, semuanya punya kamar mandi dalam. Ini penataan tangga yang menurut aku cukup smart ya, dibikin tangga putar ya, jadi bukan tangga lurus supaya space di lantai 2 itu nggak terbuang. Jadinya lebih sedikit ya, space-nya cuma di bagian ini aja untuk tangga. Jadi diputar, langsung dapat area ruang keluarga, landing area lantai 2 yang lebar. Sebelum kita lihat landing areanya, kita mesti omongin finishing dulu di sini. Railingnya ini udah pakai stainless steel ya, atasnya pakai pegangan kayu supaya nggak licin, dan ini udah pakai tempered glass yang lebih aman. Dan tentunya tangganya itu semua udah pakai marmer yang dark series. Nah, kalau di lantai 2, supaya nggak menambah beban bangunan, lantainya itu pakai granit yang 80 x 80 sama kayak granit di kamar lantai 1 tadi. Ini landing areanya jadi lebih lebar. Dan ini yang spesial, itu bisa langsung view ke area ruang tamu tadi yang ceilingnya 8 meter ya. Nah, ini yang aku bilang bisa ganti-ganti warna ya. Kameramen stay di situ. Yes, bisa ambience yang putih, yang gold, atau kayak ini. Aku sih suka yang ini ya, jadi lebih luxe gitu. Dan di area sebelah sini itu ada balkoninya. Nah, karena ini di luar klaster, langsung lihat ke boulevard jalan utamanya ya. Nah, keuntungannya kalau beli yang boulevard itu bisa pakai pagar, pasang pagar kecil kayak tetangga gitu sampai ke carportnya itu masih bisa. Kalau di klaster-klaster dalam itu kan semuanya nggak boleh pakai pagar. Ini juga cukup lebar, kalau mau ditambahin meja, kursi sampai 4 kursi pun masih oke banget sih. Nah, yang tadi aku bilang di lantai 2 itu ada 3 master bedroom ya. Kita lihat dari master bedroom yang pertama. Ini simetris ya, di sisi kiri dan kanan. Nah, yang kanan ini yang view-nya juga langsung ke area main boulevard. Dan ini kalau dibuka vitrasnya itu dapat udara dan cahayanya bagus banget. Nah, ini dibuka aja. Yaps. Kayak gini. Bisa langsung lihat view yang hijau-hijau ya, karena ini asri teduh ya, biarpun di main boulevard tapi tetap
nyaman ya. Jalan utamanya kalau di dalam cluster yang elit itu tetap terasa eksklusif dan aman ya. Nggak kayak kamu punya rumah di jalan raya yang berisik. Nah, kamar mandi dalamnya di sebelah sini. Ini standar ya, udah ada toiletnya, wash basinnya. Ini semua standarnya udah pakai yang tempered glass yang bisa ditutup full ya. Ini semua udah pakai granit sama dengan finishing kamar mandi lainnya. Nah, yang bagus itu di kamarnya bukan cuman udara dari sisi depan aja, tapi bisa dapat udara juga dari sisi sebelah sini. Nah, karena ini rumahnya hadap utara, jadi sisi baratnya di sebelah sini ya. Jadi kalau sore bisa dapat sedikit matahari di area sebelah sini. Ini masih oke ya, karena ketutupan sama rumah sebelahnya ya, jadi nggak sepanas itu. Karena kan keranjangnya mungkin bisa ditempatkan di sebelah sini ya. Nah, itu buat area lemarinya. Jadi ya sebenarnya sehat juga rumahnya, tetap ada matahari masuk. Ya, sebenarnya aku suka dari Pakuan itu finishingnya loh. Pintu-pintunya tuh full sampai ke atas ya, rapi. Ya. Kusen-kusennya semua cat-catnya dipikirkan supaya senada dan setema dengan rumahnya. Master bedroom yang kedua. Kalau yang ini karena posisinya di belakang, itu jendelanya selain dapatnya di sisi sebelah sini, ya, ini lihat ke area jemuran dak belakang, dan ini area taman belakang rumah ya. Taman belakangnya di sebelah sini, jadi bisa dapat hijau-hijaunya view-nya dari sini. Nah, ini untuk ensuite-nya kurang lebih hampir sama dengan yang tadi. Size-nya pun kurang lebih sama, tentunya udah ada exhaust-nya juga. Ini sih checklist semuanya ya, punya 4 master bedroom dan 4 ensuite bathroom, punya powder room, akses ART-nya terpisah. Menurut aku semua checklist yang dicari di rumah mewah yang belasan miliar ada di rumah ini. Gak lengkap kalau kita belum lihat kamar tidur utamanya. Udah pakai double door ya, sama kayak pintu utama di bawah. Kamar utamanya juga sama, ukurannya hampir 2 kali lipat dibandingkan kamar yang lainnya. Ini benar-benar besar banget ya. Jadi mau super king size bed di sebelah sini, sofanya di sini, masih ada space lagi di sini. Kalau punya anak-anak main di dalam kamar pun mau tempatkan sofa di sini, nonton televisi bareng di sini, itu juga masih nyaman. Space-nya itu tersedia. Aku suka di sini tuh ada tempat area meja kerja supaya tetap bisa ngelihat istri ngerjain apa, kamu ngerjain di sini ya. Cornernya itu pas banget di sini ya, di sudutnya. Dan ini tetap ada jendela bisa dibuka. Yang spesial itu area wardrobe-nya ini memanfaatkan space-nya dengan sangat-sangat maksimal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lemari plus ini 2. Jadi ada total 8 pintu. Ini meja riasnya di sebelah sini. Dan ada island untuk tambahan penyimpanan di sebelah sini untuk barang-barang mahal, koleksi-koleksi jam ataupun sabuk ya di sini, ataupun aksesoris wanita, semuanya aman. Ini storage-nya banyak banget di sini. Kamar mandinya di mana? Di sini. Ini interiornya ahli kamuflase banget sih. Jadi kamuflasenya itu hampir di 3 atau 4 titik ya di rumah ini ya. Ensuite bathroom-nya yang bener-bener kerasa sangat-sangat mewah ya. Nah, ini yang lantainya aja ini udah pakai marmer. Posisinya ini nggak akan bisa dibeli lagi. Ini di Main Boulevard Grand Island, tinggal 4 unit. Kalau yang kosongan itu 15 miliaran, kalau yang full furnished ini 18 miliaran. Janjian survei dan konsultasi bisa kontak Sebastian Tan Putra, STP, di nomor di bawah ini. Jangan lupa juga dong follow sosmed aku di sebelah sini. Ditunggu. See ya.